Gibran ini bukannya menjawab pertanyaan tapi kembali bertanya. Minimnya literasi, minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh Gibran. Mana mungkin seorang anak kelas 2 SMA bukan siapa-siapa diajak musyawarah tentang pembentukan master plan IKN. Masalah ini tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi, di mana perjuangan reformasi yang 25 tahun ini akan kembali ke titik nol. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, hari Sabtu kemarin, Gibran Rakabuming datang ke IKN. Di salah satu sesi acara adalah temu dengan warga dan pemuda-pemuda di sana. Nah, yang menarik adalah ketika ada seorang anak kelas 2 SMK yang bertanya kepada Gibran. Nah, awalnya Gibran meminta bertanyanya nggak usah pakai mic, langsung datang mendekat gitu. Dia memanggil anak itu. Tapi sepertinya panitia bersikeras bahwa harus pakai mic. Ya, karena memang pasti orang kan ingin dengar ya, karena di situ kan banyak orang. Jadi anak itu tetap mendekat, tapi juga tetap menggunakan mic. Nah, anak SMK ini bertanya kepada Gibran. Pertanyaannya sederhana saja, yaitu bagaimana ya cara memotivasi anak-anak muda seperti saya, katanya gitu, seperti dia, supaya tidak merasa menjadi tamu di kampungnya sendiri. Bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri? Yang anehnya, Gibran ini bukannya menjawab pertanyaan tapi kembali bertanya. Awalnya dia menggunakan mic juga. Dia bertanya kepada anak ini, katanya waktu awal pembentukan IKN diajak musyawarahkan, waktu pembuatan master plan diajak berundingkan. Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Si anak ini tentunya bingung. Dia masih anak kelas 2 SMA yang bukan siapa-siapa. Lalu Gibran mencoba mengkonfirmasi kepada orang di sebelahnya. Dan sepertinya orang di sebelahnya juga bingung juga. Gitu. Ya karena ya pasti mereka semua bingung. Mana mungkin seorang anak kelas 2 SMA bukan siapa-siapa diajak musyawarah tentang pembentukan master plan IKN. Ajaib kan? Nah, menyadari kebingungan anak ini rupanya Gibran langsung naruh mic-nya. Dan dari percakapan yang kita dengar jawaban dari anak ini, ya tetap kita tidak menemukan jawabannya. Justru malah Gibran seolah-olah bertindak sebagai panitia penerimaan murid baru yang menerima murid pindahan. Gitu. Karena yang ditanya kelas berapa, jurusan apa saja yang sudah dipelajari, dan ya seperti itulah. Tanpa satu kata pun, satu kalimat pun yang menjawab pertanyaan si anak ini. Ya, di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa seperti yang sudah kita lihat di kejadian-kejadian sebelumnya, banyak sekali blunder yang dilakukan oleh Gibran. Soal asam sulfat lah, soal bagaimana dia menjawab ketika ibu-ibu bertanya di pasar soal strategi menstabilkan bahan makanan, bahan pokok gitu. Yang dijawab cuma dengan ya lagi naik Bu, nanti juga turun. Bukan membahas tentang bagaimana strategi atau gagasan yang dia punya. Itu juga soal kemarin yang dia bicara soal hilirisasi digital. Yang katanya akan menghadirkan ahli AI lah, menghadirkan ahli digital analisis, dan ahli kripto. Saya juga nggak ngerti maksudnya ahli kripto gimana nih. Karena yang saya tahu sejak September 2021, kripto ini sudah sah resmi dilarang oleh MUI sebagai media alat perdagangan di Indonesia. Kejadian-kejadian seperti ini sudah jelas menunjukkan bahwa minimnya literasi, minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh Gibran. Kesalahan-kesalahan itu bukan karena dia slip tang, salah ngomong, salah sebut atau seperti itu. Tapi memang minimnya pengetahuan atau literasi yang dia miliki. Nah, di samping itu, dia juga minim akan intelektualitas. Bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan dan sebagainya menunjukkan semua itu. Ada satu komentar di salah satu video saya nih dari Profesor A.S. Hikam. Profesor ini berkomentar begini, menurut saya sangat menarik sekali komentarnya. Yaitu dia mengatakan bahwa fenomena Gibran ini sebenarnya bukan soal Gibran secara pribadi. Tapi ini sebagai satu proses pengerusakan demokrasi yang terjadi secara sistemik, secara bertahap yang sudah berlangsung sekian lama. Pengerusakan ini, kata Profesor Hisam, ini terjadi secara sistemik di semua departemen, ya di semua lembaga pemerintahan, dari DPR, KPK, ya, bahkan MK. Dan Gibran ini menjadi pintu terakhir ya, bagi hadirnya kekuasaan
dan oligarki yang akan memonopoli pemerintahan negeri kita ini. Nah, masalah ini tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi, di mana perjuangan reformasi yang 25 tahun ini akan kembali ke titik nol. Apalagi belakangan kita lihat bagaimana etika ini menjadi masalah. Ya, fenomena perkataan Pak Prabowo soal dasmu etik dan sebagainya ini kan menunjukkan itu semua. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Dasmu etik. Bukan kali pertama Pak Prabowo mengucapkan kata ini. Tahun 2019 juga sama, dia melakukan hal yang sama terhadap Pak Jokowi. Lalu ketika dikatakan bahwa katanya ini adalah acara internal, karena itu kan dia berbicara di hadapan kader Gerindra, jadi ini acara keluarga. Biasalah dalam keluarga itu bicara seperti itu, apalagi Banyumasan biasa. Ini lagi menjadi masalah kalau menurut saya. Seolah-olah diasumsikan orang-orang Banyumas terbiasa berbicara kasar, terbiasa berbicara seperti itu tanpa etika dan norma. Kalau memang sebuah partai itu dianalogikan sebagai sebuah keluarga, justru ini menjadi masalah yang besar menurut saya. Karena sama-sama seperti kita tahu, keluarga adalah lingkup terkecil bagaimana seorang anak dibangun karakternya. Bagaimana seorang orang mendapatkan pendidikan pertama. Bagaimana seseorang akan berkembang terhadap lingkungannya tergantung bagaimana pendidikan dalam keluarga. Seorang kepala keluarga bertanggung jawab penuh akan perkembangan karakter anaknya. Maka dalam keluarga tentunya ada didikan, ada nilai-nilai yang disepakati bersama untuk membangun keluarga ini menjadi lebih baik. Misalnya seperti kejujuran, misalnya seperti sopan santun, ya, pada saat berbicara, bersikap, lalu banyak hal yang kita sepakati sebagai nilai-nilai yang harus kita bangun dalam membangun keluarga yang baik. Kalau misalnya perkataan kasar, nyinyiran, melecehkan orang lain dianggap hal yang biasa dalam satu keluarga, lalu mau jadi seperti apa keluarganya? Kalau kita bicara soal partai, Pak Prabowo ini kan seorang ketua umum partai. Nah, fungsi partai di Indonesia ini sangat luar biasa loh. Karena seseorang tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden tanpa dukungan dari partai. Karena itu penting sekali buah partai ini memiliki ketua umum yang qualified, ya, yang bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, baik secara intelektualitas, secara emosional, dan juga tentunya secara norma-norma dan etika. Dalam sebuah partai, ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengetahui lebih banyak soal politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan bagaimana nanti masyarakat bisa mengenal bagaimana berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kita tidak bisa menyepelekan etika dalam berpolitik. Jadi, kalau menurut saya, yang harus kita perbaiki sekarang adalah bagaimana kita bisa lebih paham, kita bisa lebih menempatkan etika di atas segalanya daripada nafsu untuk berkuasa. Salam, man open your mind.